Halo Sobat Milioner, pada program mentoring hari ke-7 ini kita akan bicara tentang keistimewaan bisnis network marketing atau yang populer di masyarakat dengan sebutan multi-level marketing atau MLM. Nah untuk itu, sebelum masuk ke topik utama, kita akan bicara beberapa mitos tentang bisnis MLM atau multi-level marketing. Mitos yang pertama adalah bisnis MLM itu hanya menguntungkan orang-orang di atas yang bergabung duluan. Faktanya, kalau kita lihat dalam bisnis konvensional, misalnya jualan air mineral, ya 1 liter harga jual 10.000, ya ini contoh saja. Pemilik brand ya tentunya akan mencari distributor, ya pemilik brand ke distributor, kemudian distributor mencari agen besar, ya agen besar mencari subagen, kemudian subagen mencari retailer, reseller atau dropshipper. Kalau kita lihat, bisnis konvensional seperti ini berlevel-level kan ya. Tidak hanya single level, tidak hanya satu level. Ini di bisnis konvensional. Dan nggak ada yang protes gitu ya. Sekarang, kita lihat, mungkinkah seorang retailer melampaui penghasilan agen yang di atasnya? Atau mungkin agen besar yang di atasnya lagi? Ini nggak mungkin. Ya, nggak mungkin seorang retailer, apakah itu dropshipper, reseller, atau ya retailer gitu ya, melampaui yang di atas itu nggak mungkin. Kenapa? Karena pembelanjaan di level yang pertama ini tentu kuantitasnya sangat besar. Dan mereka juga punya agen besar di bawahnya. Begitupun agen besar, ada syarat pembelanjaan tertentu sampai subagen. Retailer pun ada pembelanjaan tertentu. Ya tidak bisa misalkan seorang retailer hanya beli 1 botol air mineral saja dari subagen. Sementara mereka ya tentunya hanya jual satuan. Walaupun retailer ini, reseller, dropshipper kerja keras 24 jam ya penuh untuk jualan, mereka tidak akan bisa melampaui penghasilan subagen atau agen besar, apalagi distributor di atasnya. Dan ini fine-fine saja gitu ya, baik-baik saja, orang nggak protes. Nah, sementara kalau kita lihat dalam bisnis konvensional ya, kita bandingkan dengan multi level marketing yang murni, yang legal. Misalnya air mineral tadi sama-sama harganya Rp2.000 ya HPP-nya. Kalau di bisnis konvensional, ini nih markup ya naik ke sini jadi 4.000 agar dapat profit ya, keuntungan Rp2.000. Begitupun dari distributor ke agen utama di markup lagi jadi 6.000 agar punya keuntungan sama 2.000. Begitupun ke subagen ya. Sampai ke konsumen ya dengan harga 10.000. Ini kalau di tataran normal. Kalau misalkan di tempat-tempat khusus seperti di resort atau di hotel, ini bisa sampai belasan atau puluhan ribu ya. Itu yang terjadi faktanya. Nah, sementara di multi level marketing yang murni, yang legal ya, dari HPP Rp2.000 ini langsung ke distributor dengan harga konsumen Rp10.000. Jadi, biaya-biaya yang markup ini tidak ada di network marketing. Dan biaya-biaya ini oleh perusahaan dijadikan bonus bagi seorang distributor member di bisnis network marketing ya. Nah inilah kenapa seorang pelaku bisnis network marketing akan mendapatkan bonus yang sangat besar. Karena perusahaan langsung berbagi hasil dengan distributor ya, tidak melalui level-level tertentu. Nanti kita akan lihat apa keunggulan lainnya dari bisnis network marketing. Dan dalam hal ini, seorang yang bergabung belakangan ya, misalkan di sini ada A ya, bergabung pertama, kemudian ada B, bergabung kedua ya, kemudian ada C, bergabung ketiga. Di network marketing yang legal, yang resmi, penghasilan C ini bisa melampaui B, bahkan bisa melampaui A. Ketika dia memang kerja keras, kerja lebih cerdas, membangun jaringan yang lebih besar, ini bisa melampaui ya. Seperti itu. Ini fakta yang terjadi. Banyak contoh di tim kami ya. Mentor kami sendiri ya, yang bergabung setelah ribuan orang di atasnya mampu melampaui bahkan top leadernya gitu. Saya sendiri pernah melampaui penghasilan orang yang pertama kali mengajak saya di bisnis network marketing. Saya bisa keliling beberapa negara dari bisnis network marketing. Sementara orang yang mensponsori saya, yang mengajak saya, nggak kemana-mana gitu. Jadi dalam hal ini hasil adalah sesuai dengan kerja keras kita, kerja cerdas kita. Benar-benar fair, benar-benar adil di bisnis network marketing. Itu yang kami rasakan. Kemudian mitos yang kedua adalah bisnis MLM itu hanya penipuan, janji muluk, tanpa kerja dapat duit.
Nah, yang seperti itu sebenarnya adalah money game atau skema Ponzi, bukan MLM yang legal, yang resmi. Ya, ingat itu. Karena kalau kita lihat MLM yang resmi, yang legal, orang kaya dan terkenal di dunia yang nyata-nyata mereka bukan pelaku bisnis MLM, mereka merekomendasikan MLM yang resmi. Di sini ada Fauzan Filger, ya, penasehat ekonomi Presiden USA. Beliau juga ekonom, penulis, dan seorang profesor. Beliau mengatakan bahwa salah satu yang paling penting adalah penjualan langsung atau direct selling, ya, yang juga disebut network marketing, ya, pemasaran jaringan. Begitupun dengan Brian Tracy, seorang penulis buku-buku bestseller, mengatakan bahwa masa depan bisnis jaringan tak terbatas, ya, tidak ada ujungnya, terus-menerus tumbuh, ya, karena orang yang lebih baik akan masuk di dalamnya. Kemudian Jim Rohn juga mengatakan hal yang sangat positif, ya, dengan bisnis MLM, yaitu gelombang besar masa depan. Bisnis ini mengambil alih bisnis waralaba yang sekarang ini membutuhkan modal yang terlalu besar. Nah, jadi modalnya kecil tapi potensinya sangat luar biasa. Seperti itu di network marketing. Begitu pula dengan Robert Kiyosaki yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang penghasilan seorang pembangun jaringan atau network marketer berpotensi mengalahkan para profesional seperti dokter, pengacara, dan yang lainnya. Yaitu kata Robert Kiyosaki. Jadi sekarang kalau Anda mendengar bisnis MLM penipuan, itu kata siapa? Kata tukang sayur, ibu-ibu yang tukang rumpi. Anda mau mendengar siapa? Mendengar orang-orang yang nggak tahu apa-apa, orang awam, yang hanya tahu katanya, atau mendengar kata orang-orang sukses yang mendunia? Kemudian kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh pemerintah, ya, Mendag Agus Suparmanto dukung bisnis MLM dan singgung pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Ya, MLM yang resmi ternyata, ya, mendukung pemulihan masyarakat di tengah pandemi dan menghasilkan transaksi 14,7 triliun. Itu waktu itu, ya, di awal. Ya, sekarang tentunya sudah jauh lebih besar dari itu. Ada juga artikel yang menyebutkan ternyata MLM bisa pulihkan ekonomi akibat COVID. Ini faktanya, ya, bukan mitos, gitu. Kemudian mitos yang ketiga, bisnis MLM itu merusak hubungan keluarga dan hubungan pertemanan. Faktanya, network marketing, ya, adalah sebuah bisnis yang cocok untuk orang yang suka atau senang membantu orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, fakta yang menunjukkan bahwa membangun network itu makin banyak teman, bukan malah menghilangkan teman. Jika Anda merasa bahwa bisnis network marketing merusak hubungan kekeluargaan atau hubungan pertemanan, berarti caranya yang salah. Bukan bisnisnya yang salah, tapi cara yang Anda lakukan atau cara yang orang-orang lakukan itu adalah cara yang salah. Dan ketika Anda bergabung di komunitas kami, Anda akan mendapatkan bagaimana cara yang elegan, cara yang menyenangkan dalam membangun bisnis network marketing. Kemudian mitos yang keempat, bisnis MLM itu harus jago jualan dan merayu orang-orang untuk join bisnis. Faktanya, di network marketing itu cukup menemukan dua orang yang serius. Jadi nggak harus jago merayu, jago mengajak, ya. Nggak seperti itu. Cukup menemukan dua orang yang serius. Dan itu simpel. Cara kerjanya hanya dengan referensi. Ada tim ahli yang presentasi. Jadi tidak perlu presentasi sendiri. Referensikan orang datang ke Zoom, webinar bisnis preview. Tim ahli yang membantu presentasi. Kemudian, komisi bulanan dihitung dari omset grup, bukan perorangan. Jadi, seorang network marketer itu nggak harus jualan ribuan item, misalkan nggak harus. Cukup ngomset 1 jutaan atau 700 ribuan per bulan, tapi membangun jaringan. Ketika hanya, misalkan, jualan 1 jutaan dalam 1 bulan, itu kan hanya jual misalkan 2 atau 3 produk item, ya. Tapi punya grup yang besar, ya, misalkan 4.000 jaringan di bawahnya. Maka penghasilannya itu puluhan juta, ya. Itu cara kerja seorang network marketer, bukan jualan sendirian. Nah, kemudian mitos yang kelima, bisnis MLM itu harus cari-cari orang terus. Faktanya, bisnis apa yang tidak menggunakan network atau jaringan? Itu yang pertama, ya. Bisnis-bisnis besar semacam brand yang Anda lihat ini semuanya menggunakan jaringan dan mencari orang tentunya, ya. Pemilik bisnis konvensional harus melakukan itu. Merekrut distributor, merekrut agen, reseller. Itu harus selalu jaringan. Kalau ingin bisnisnya besar, ya benar-benar besar, bukan hanya cukup untuk makan atau hasil yang seadanya, ya harus membangun jaringan.
Jangankan dalam bisnis, misalkan sekolah saja, ya, instansi pendidikan sekolah itu harus mencari murid, ya, mencari orang juga kan, bukan cari monyet, ya. Oke, itu beberapa mitos tentang bisnis network marketing atau bisnis MLM. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu beberapa alasan orang tidak menyukai bisnis multi-level marketing. Ya. Alasan yang pertama, tidak punya banyak teman. Pertanyaannya, apakah Anda punya 2 teman yang butuh penghasilan dari rumah? Sekarang coba cek nomor kontak WA Anda. Apakah ada 2 orang yang menurut Anda butuh penghasilan yang bisa dikerjakan dari rumah atau dari mana saja, sesuka hati gitu ya. Yang penting ada koneksi internet. Cek WA Anda. Kalau ada 2 orang saja, berarti Anda bisa menjalankan bisnis ini. Kemudian, di bisnis network marketing, ya, terutama di komunitas kami, kurikulumnya sudah jelas. Jadi setiap orang diajari bagaimana cara memulai bisnisnya, ya. Kemudian ada orientasi personal, digital prospect mastering, Facebook marketing organik, ya. Semuanya diajarkan. Jadi kalau Anda bilang kehabisan prospek, kehabisan orang, nggak punya banyak teman, dengan ilmu Facebook marketing organik ini justru akan menambah banyak teman, ya, dengan mudah gitu ya. Dan ketika Anda berbagi sesuatu yang bermanfaat, ya, yang dibutuhkan banyak orang dengan memanfaatkan ilmu attraction marketing, ya, maka orang-orang akan datang kepada Anda secara sukarela, ya, bertanya pada Anda, mengikuti Anda, bahkan mau berpartner dengan Anda atau setidaknya membeli produk dari Anda atau membeli jasa Anda. Itu kalau di multi level dengan komunitas yang tepat tentunya. Nah, kemudian alasan yang kedua, tidak bisa mengajak orang join dan tidak bisa presentasi. Faktanya, untuk membangun bisnis network marketing itu, Anda tidak harus jago presentasi, ya. Tidak harus jago mengajak orang join, tidak harus closing, ya. Cara kerja Anda adalah mereferensikan orang untuk hadir di Zoom, ya, di pertemuan online yang bisa dikerjakan atau dilakukan dari mana saja, sesuka hati. Yang penting ada internet. Kemudian ada tim ahli yang presentasi, ya. Ketika orang memutuskan untuk gabung, komisinya 100% Anda yang nikmati, tidak ada potongan dari kami, gitu. Nah, 1, 2, 3 ini tinggal duplikasi, ajarkan ke tim Anda, maka disitulah akan terjadi passive income ketika jaringan Anda tumbuh lebih besar. Alasan yang ketiga, malu ketemu orang dan takut menerima penolakan. Ini saya juga pernah alami, ya, dulu ketika belum benar-benar memahami bisnis ini. Namun ketika bisnis ini bisa dijalankan secara digital, ya, tidak ada kewajiban kita untuk ketemu orang. Saya tinggal di kota Bandung, bisa menemukan orang dari Jakarta, dari Aceh, dari Medan, dari Papua, ya, dari Makassar, dari manapun, ya. Jadi saya bisa menjalankan bisnis ini dimanapun, kapanpun, tanpa harus ketemu orang secara face to face, ya. Jadi nggak ada istilah malu, nggak ada istilah ditolak. Saya hanya nulis status misalkan di media sosial, ada orang yang tertarik untuk belajar, untuk bergabung, ya ayo. Kalau mereka nggak suka, ya mereka pergi sendiri. Nggak ngerasa saya ditolak oleh orang-orang. Santai saja gitu ya. Gitu. Kemudian, penolakan itu tidak pernah ada dalam bisnis network marketing. Yang ada adalah penundaan. Mungkin mereka belum punya uang untuk modalnya, mungkin mereka saat ini masih merasa cukup penghasilan, mungkin juga mereka belum perlu produknya. Jadi banyak faktor yang mereka menyebabkan tidak atau belum bergabung atau belum membeli dari Anda, ya. Jadi kalau Anda mau sukses, jangan baperan. Sekali lagi, kalau Anda mau sukses, jangan baperan. Santai saja, ya. Woles saja gitu. Nah, alasan yang keempat, berat dengan kewajiban belanja bulanan. Faktanya, untuk mendapat penghasilan besar itu simple, ya. Ada restock otomatis oleh sistem, ya, kalau di bisnis kami. Kemudian ada repeat order pelanggan. Ada juga omset dari tim seller, ya. Tim Anda itu bisa jadi banyak orang yang suka jualan dan pemakaian pribadi. Jadi tidak harus jago jualan atau belanja bulanan yang begitu besar, nggak harus, ya. Omset itu bisa terjadi dari berbagai sumber. Dan di bisnis network marketing yang kami jalankan, tanpa belanja bulanan pun, komisi harian tetap cair. Ya, jadi Anda bisa mendapatkan biaya operasional 200.000, 400.000, 600.000, ya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 9 juta per hari.
dan itu tetap cair tanpa harus belanja bulanan. Yang berikutnya, ya, tidak ada waktu untuk bisnis. Nah, pertanyaannya, sampai kapan Anda akan bekerja terus? Apakah pekerjaan sekarang akan memberikan waktu berkualitas di hari tua Anda? Justru, Anda berbisnis itu agar Anda bisa menikmati hari-hari yang menyenangkan di masa pensiun nanti. Ya, toh untuk membangun bisnis ini, saya sendiri ketika itu waktu bekerja, ya waktu masih bekerja, hanya memanfaatkan waktu 2 jam sampai 3 jam saja untuk benar-benar fokus, belajar, praktek, dan konsultasi. Itu saja, nggak ribet gitu ya. Dan ketika saya lakukan 1 tahun secara serius, ketika membangun bisnis ini, saya bisa menghasilkan yang besarannya 2-3 kali lipat salary yang saya dapatkan di pekerjaan saya dengan UMK Kota Depok waktu itu, ya, Kota Depok, Jawa Barat. Itu pengalaman saya ketika pertama kali atau di masa-masa awal belajar membangun bisnis network marketing. Kemudian, alasan keenam, tidak punya skill untuk jualan. Nah, sekali lagi, di bisnis ini Anda akan diajari bagaimana membangun bisnis dari nol, ya. Ada langkah demi langkah di menu How Start, ya. Jadi Anda tinggal pelajari saja di sana. Bisa Anda akses kapanpun, dimanapun. Yang penting ada koneksi internet. Jadi tidak perlu pusing bagaimana melakukan bisnis, ya. Tidak perlu bingung bagaimana cara memulainya. Ada arahannya langkah demi langkah. Kemudian ada juga mentoring, ya, yang langsung live gitu via Zoom. Anda juga bisa konsultasi ke leader Anda, ke sponsor Anda. Dan untuk jualan misalnya, Anda sudah disediakan toko online replika siap pakai, siap bisnis, ya, atas nama Anda sendiri. Kemudian untuk promosi produk, misalkan ada banner-banner promosi, ada artikel, ada video promosi untuk produk. Untuk pengembangan bisnis ada juga gitu ya. Anda tinggal download lalu share, dibagikan ya. Istilahnya tinggal kopas saja. Nah, kemudian alasan yang ketujuh, tidak suka meninggalkan keluarga. Nah, justru membangun bisnis itu agar Anda punya waktu berkualitas bersama keluarga, ya, bukan untuk meninggalkan keluarga. Di era digital, bisnis ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ya, saya sendiri, alasan saya membangun bisnis network marketing adalah agar punya waktu berkualitas untuk keluarga. Saya bisa mengerjakan sesuka hati saya, di mana saja, kapan saja, gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan, target penghasilan pun saya yang tentukan, gitu. Mau berapa? Mau 10 juta, 15 juta, 20 juta, 25 juta, 50 juta, itu saya yang buat, gitu ya. Dan begitu pun nanti dengan Anda. Anda mau berapa penghasilan Anda? Ya Anda yang tentukan, Anda yang serius kerjakan. Maka target itu tentu akan Anda capai ya, sesuai dengan kerja cerdas Anda, sesuai dengan keseriusan Anda, komitmen Anda membangun bisnis Anda. Dan itu didampingi selama Anda mau belajar, mau mengikuti arahan yang diberikan. Oke? Nah, kemudian alasan ke-8, banyak orang yang gagal. Nah, ini menarik ya. Karena memang di bisnis network marketing itu, orang bisa masuk tanpa syarat keterampilan khusus. Siapa saja. Mau lulusan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, profesor, doktor, siapapun bisa gabung. Tanpa syarat. Bahkan anak jalanan, orang yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan pun bisa masuk. Yang penting punya KTP. Nah, itulah yang menyebabkan di bisnis network marketing banyak orang yang gagal. Ada juga orang yang hanya coba-coba, hanya ikut-ikutan saja, nggak serius, nggak punya impian, nggak punya prioritas hidup. Nah, mereka itu yang sebenarnya gagal karena mereka menyerah, nggak punya impian. Itu. Kemudian, dalam bisnis apapun yang gagal itu banyak. Ya, bukan di network marketing saja, bukan di MLM saja. Coba Anda lihat dalam bisnis-bisnis di sekitaran Anda. Banyak yang gagal itu. Jadi, bukan di multi-level marketing saja. Kemudian, gagal itu hanya bagi yang tidak punya komitmen. Mereka yang hanya coba-coba ikut-ikutan saja. Ya, atau gambling. Mau dapat duit tanpa kerja. Ya, enggak seperti itu. Di bisnis network marketing, itu dari awal kita sudah menekankan, mengajarkan. Di bisnis ini perlu komitmen, perlu keseriusan. Menemukan 2 orang yang serius, ingin bekerja sama, ingin sama-sama sukses, dan siap melakukan apa yang diarahkan oleh mentor, yang diarahkan oleh support system. Jadi tidak ada gagal bagi orang-orang yang pantang menyerah. Alasan ke-9, tidak punya modal uang. Nah, ini banyak orang katakan. Pertanyaannya, terus sampai kapan Anda akan punya uang? Berbisnis itu justru agar Anda punya penghasilan dan tidak lagi kekurangan soal uang.
Dan di bisnis network marketing, modalnya itu bisa dimulai dari hanya Rp250.000 saja. Ada juga yang paket 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan. Dan ini semua dapat produk yang ketika dijual ya dapat profit tentu, laba penjualan gitu. Jadi modalnya kecil, tapi potensinya sangat besar. Sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu keajaiban bisnis network marketing. Ini keistimewaan bisnis network marketing ya. Mari kita lihat, network marketing itu mengambil keuntungan tanpa merugikan orang lain. Saya akan jelaskan di sini. Kalau dalam bisnis konvensional, misalnya katakan Anda seorang reseller atau dropshipper ya. Anda ambil produk dari agen utama dengan harga misalkan 100.000 ya. Katakanlah produknya madu ya. Harganya 100.000 per botol misalnya. Kemudian Anda jual dengan harga 150.000. Anda dapat profit Rp50.000. Ternyata produknya bagus gitu ya, disukai banyak orang. Lalu ada teman Anda yang ingin jadi reseller juga. Kalau tadi Anda ambil dari agen besar atau dari perusahaan, mungkin teman Anda ambil dari Anda. Maka teman Anda beli dengan harga 125.000 gitu ya. Lalu jual sama 150.000. Karena kalau jual mahal tentu harus menghadapi Anda, bersaing dengan Anda. Dia dapat berapa? Keuntungan 25.000. Dan Anda pun tentu di sini mendapat keuntungannya sama 25.000 juga karena harus bagi ya dengan ini. Kemudian ada lagi teman B ini, teman dari teman Anda, pengen juga jadi reseller karena produknya laris gitu ya. Maka ambil dari teman Anda itu ya. Harganya naik jadi 137.000. Jual sama dengan harga 150.000. Sehingga keuntungan hanya 12.500. B juga keuntungannya berkurang ya 12.500. Begitupun seterusnya, sehingga pada akhirnya di sini akan habis nol, tidak akan bisa dapat profit. Nah, karena itu untuk mendapatkan profit maka harga harus di mark up, dinaikkan tinggi. Misalkan jualnya jadi 200.000 atau bisa jadi lebih ya. Kalau ini terjadi, maka yang dirugikan adalah konsumen karena harus membeli dengan harga mahal. Dan di sistem konvensional, misalkan Anda ambil langsung dari perusahaan ya di sini. Teman Anda nggak bisa ambil ke sini langsung. Kalau Anda referensikan ke perusahaan, maka Anda tidak akan punya keuntungan apapun. Justru B ini akan menjadi pesaing Anda ya. Ini akan menjadi pesaing Anda. Begitupun C ya. Kalau direferensikan langsung ke atas, ke agen utama, maka Anda tidak dapat apa-apa, B juga tidak dapat apa-apa, dan pesaing Anda akan bertambah di sini. Begitupun seterusnya. Nggak bisa di bisnis konvensional. Nah, sementara di network marketing, misalkan ini Anda ambil dari perusahaan, harga dapat 100.000, kemudian jual 150.000. Ada teman Anda yang tertarik, maka tidak mengambil produk dari Anda ya, tapi B ini langsung direferensikan ke perusahaan. Harganya juga sama, dapat 100.000, jualnya sama 150.000. Jadi nggak harus markup harga gitu ya. Teman dari B juga ada yang mau gitu, langsung juga ambil ke perusahaan, tidak mengambil dari B. Begitu seterusnya, semuanya langsung direferensikan ke perusahaan. Apakah nggak rugi seperti itu? Ya, tidak ada ruginya. Kenapa? Semua ambil dengan harga yang sama, semua akan dapat profit penjualan yang sama, jadi tidak perlu markup harga dan konsumen di sini tidak dirugikan. Jadi sangat adil bisnis multi-level marketing itu, bisnis network marketing yang resmi, yang legal itu. Bagi Anda semua pelaku bisnis juga adil, bagi konsumen juga adil. Nggak ada yang dirugikan gitu ya. Dan perusahaan sebagai kompensasi karena tidak ada level-level tertentu, tidak ada jenjang tertentu untuk yang saling mengambil keuntungan, tidak ada. Semuanya ambil ke perusahaan, maka kompensasinya dari perusahaan memberikan komisi kepada referralnya, kepada orang yang mereferensikan ya. B bergabung ke perusahaan ya, dapat harga yang sama dengan Anda, maka perusahaan memberikan komisi. Biasanya yang dibelikan oleh perusahaan itu jatahnya adalah 40% ya dari omset yang masuk. Anda dapat komisi dari perusahaan. Walaupun Anda nggak menjual ke B ini, ya, Anda tidak mengambil profit yang 50.000 ini, Anda dapat komisi dari perusahaan. Begitupun ketika B referensikan C, ya, C ini ambil ke perusahaan, maka
B juga dapat keuntungan dari perusahaan atau dari komisi dari perusahaan. Begitupun Anda dapat komisi juga gitu. Karena orang yang Anda latih, yang Anda referensikan di awal sudah berhasil mereferensikan yang lain. Ya, maka Anda juga dapat royalti di sini. Kemudian kalau C juga referensikan D di sini, ambil juga dari perusahaan, maka perusahaan akan memberikan komisi pada C. Begitupun perusahaan akan beri komisi kepada B, dan perusahaan beri komisi juga kepada Anda. Karena perusahaan network marketing itu benar-benar fair, benar-benar menghargai kerja keras Anda, kerja cerdas Anda. Jadi wajar jika Anda melatih banyak orang, maka Anda pun mendapatkan komisi yang besar. Anda misalkan hanya jualan produknya 3 item, 4 item, atau 1 jutaan lah per bulan. Tapi karena jaringan Anda besar gitu ya, Anda dapat komisi yang sangat besar, puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan. Itulah kenapa di network marketing ini dengan modal kecil saja, orang biasa-biasa saja bisa sukses, karena perusahaan benar-benar berbagi hasil dengan Anda. Atau keistimewaan bisnis network marketing. Yang berikutnya, network marketing itu melipat gandakan waktu, tenaga, dan pikiran. Kalau kita lihat, setiap orang punya potensi waktu itu hanya 24 jam setiap hari. Ya, untuk kerja katakanlah 8 jam per hari. Tapi dengan membangun jaringan, Anda seolah-olah punya waktu yang berlipat-lipat. Anda punya 2 orang tim misalkan. Masing-masing sama bekerja seperti Anda 8 jam per hari. Berarti 8 kali 3, 24 jam. Gitu. Anda hanya kerja 8 jam, begitupun tim Anda sama-sama kerja 8 jam, tapi karena omset hasil nanti dihitung grup ya oleh perusahaan, maka seolah-olah waktu Anda jadi 24 jam. Begitupun ketika misalkan yang 2 orang tim Anda punya tim lagi, masing-masing 2 orang, berarti total sekarang jadi 7 orang dengan Anda. Maka 7 kali 8, 56 jam dalam satu hari. Jadi Anda seolah-olah bekerja 56 jam, padahal semua masing-masing bekerja 8 jam, menjalankan bisnis dengan serius, gitu ya. Apakah untuk belajar, untuk praktek, dan juga untuk konsultasi. Makin besar jaringan, maka semua itu makin berlipat. Nah, itulah kenapa seorang pelaku bisnis network marketing hasilnya sangat besar. Ya, karena itu ada faktor kali, ada leverage. Nah, kemudian yang berikutnya, melipat gandakan hasil tentunya. Ya, dari waktu, tenaga, dan pikiran yang berlipat ganda itu, melipat gandakan hasil, baik harian maupun bulanan. Yang kemudian adalah mengembangkan aset dalam jangka panjang dan unlimited. Ya. Ketika Anda melatih orang-orang secara serius, dan orang yang Anda latih itu sukses, ya, kemudian menemukan orang-orang yang serius lagi, tentu akan mendapatkan hasil. Dan ketika seseorang mendapatkan hasil, tentunya akan lebih serius lagi menggarap bisnisnya. Dan ketika Anda sudah punya orang-orang kunci, orang-orang yang sukses, orang-orang yang serius, Anda berhenti pun, ya, atau Anda meninggal sekalipun, maka anak cucu Anda akan dapat menikmati hasil dari kerja keras Anda, dari kerja cerdas Anda, ya, tanpa harus bekerja dari nol lagi. Dan itu unlimited, tanpa batas. Ya. Maka salah satu kunci sukses dalam bisnis ini adalah membantu orang lain untuk sukses. Oleh karena itu, sering kami katakan bahwa bisnis network marketing adalah bisnis yang cocok untuk orang yang suka, senang membantu orang lain. Oke, demikian sharing dari kami pada kesempatan kali ini. Namun sebelum menutup pertemuan kali ini, saya ingin berpesan pada Anda bahwa persiapkan masa depan Anda sejak saat ini juga, agar Anda tidak mengalami penyesalan di hari tua nanti. Saya Rin Senan, senang bisa berbagi.